Selamat datang semua teman-teman dari Saham untuk video hari ini tanggal 14 Januari 2021. Walaupun sekarang itu tanggal 15 Januari 2021 technically karena gue shootnya 1:30 pagi. Untuk teman-teman gimana hari ini tradingnya? Untuk yang megang Antam, senam jantungnya gimana? Untuk yang megang Farmasi, I feel you. Hari ini gue merah juga seperti bisa dilihat di thumbnail. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya gue akan bacakan dulu disclaimer dari Diary Saham. Gue bukanlah seorang profesional, gue membuat diary saham untuk berbagi cerita tentang trade yang gue ambil atau gue amati. Gue masih belajar, gue jadikan diary saham sebagai tempat gue untuk melihat perkembangan gue dan sharing ke teman-teman semua. Diary saham bukan tempat rekomendasi saham, cara gue trading mungkin beda dengan cara teman-teman trading. Gue nyaman dengan cara gue trading dan akan terus tetap mencari ilmu baru untuk improve myself. Untuk teman-teman jangan lupa untuk bikin analisa sendiri, jangan ikutin gue. Trade at your own risk, happy trading. Oke, kita mulai videonya. Seperti biasa kita mulai masuk ke spreadsheet. Oke. Bisa dilihat di sini. Jadi hari ini gue ada 3 aktivitasnya, jual Elsa, beli BAT, jual BAT, dan ada BPKP. Mungkin kita bahas dari Elsa dulu karena kemarin sudah gue bahas saat gue beli Elsa. Kemarin gue beli Elsa di sini di 13 Januari. Kemarin kayaknya seingat gue bilang bahwa gue nggak terlalu suka nih sama si candle ini karena wicknya lebih tinggi dari badinya, wick high-nya. Yang buat gue mengindikasikan bahwa sellernya lumayan kuat walaupun bayarnya lebih kuat, cuma ada tekanan dari sellernya lah. Maksudnya ada banyak terjadi penjualan yang mengakibatkan harganya akhirnya tutup di 498. Karena kemarin juga itu gue sebenarnya posisinya lagi meeting, jadi gue nggak bisa terlalu mengamati. Cuma yang kemarin itu yang sama adalah gue sama si Agi nih. Si Agi di 13-nya juga posisinya hampir sama wick atasnya. Cuma dia agak, gue waktu itu mikirnya Agi takutnya koreksi dulu nih. Jadi gue mikirnya ya udahlah Elsa karena baru break ternyata breaknya mungkin bisa bilang false break kali ya, kita nggak tahu, kita lihat lagi gimana nanti ya. Basically ini adalah sebuah trade yang yes, this is bad trade buat gue. Kenapa bad? Mungkin gue terlalu mungkin memaksakan kali ya saat itu. Mungkin kalau gue nggak ambil nggak masalah juga. Bukannya ini mencari pembelaan diri sih, lebih ke mencari apa yang harusnya gue lakukan berbeda yang mungkin bisa berimbas bahasanya ya. Pokoknya kayak gitulah, bukannya berarti kayak membela diri kayak enggak gitu. Jadi untuk Elsa sih gue akhirnya walaupun masuk ya udahlah hampir 2,5% lossnya. Yang lebih sakit hati sebenarnya si BAT ini nih. Si BAT ini sebenarnya kan gue stop loss gue di BAT tuh 4%. Jadi yang terjadi dengan BAT adalah dia udah mau break nih. Kemarin kan tanggal 13. Terus gue kayak pagi ini ngelihat dia open di 7.10. Terus gue gambar gue tuh breaknya di 7.15. Jadi gue set untuk gue buy di 7.25. Ternyata belum ininya ya. Akhirnya candle yang tercipta nih, ada apa sih di sini? Akhirnya candle tercipta seperti ini. Jadi kayak benar-benar tidak bergerak ya. Jadi akhirnya gue kan sempat beli di 725. Akhirnya gue sebenarnya stop loss gue tuh di 700, cuma gue nggak dapet tuh karena keburu turun. Jadi saat itu ya udah gue turunin 695 nggak dapet, akhirnya gue turunin ke 690 yang mana akhirnya itu adalah sekitar 5%. Ya 5%. Ini juga mungkin jadi salah satu ini gue ya, bahwa mungkin kalau misalnya untuk trading yang buat gue nih yang kayak mau nembus resistance, mungkin alangkah baiknya kalau gue menunggu hari tertutup atau harga sudah lebih stabil sih daripada lagi bergejolak terus gue masuk dan ternyata turun ke bawah sampai ke stop loss gue. Jadinya gue harus cut loss kan. Jadinya gue nggak dapat kesempatan untuk comeback lah ya bahasanya. Kalau untuk BAT sih seperti itu, walaupun hari ini lumayan menyakitkan, ada 2 merah, tapi di akhir hari gue akhirnya sama temen gue kita mantau bareng, terus BPKP
Yaudah kita BPKP 800 karena yang segambar gue BPKP itu resistensinya ada 790. Terus balik lagi nih hampir sama ceritanya nih. Jadi malu. Jadi BPKP high-nya berapa? High-nya BPKP, ntar gue lupa hari ini. High-nya 845. Jadi kayak ya udah 805, 800, 85, 810 ya udah set aja di 800. Udah akhirnya dapat. Tapi setelah itu dia sempat turun ke bawah, hampir nyentuh stop loss kita di sekitar 765 apa berapa ya, bentar gue lupa. Kan gue beli di 800, turunin, nah 765. Sebenarnya udah nyentuh ke 765 saat gue beli, nyentuh ya. Tapi gue lihat lagi bid load sama offloadnya, bid load 765 masih tebel. Jadi indikasi adalah harganya akan balik lagi naik ke 770. Jadi gue tahan dulu. Ya alhamdulillah akhirnya tutupnya cuma di 770, nggak sampai 765. Bedanya cuma gue nggak cut loss aja sih sebenarnya. Tapi gue nggak tahu sih, ini gue masih agak kurang pede sebenarnya kalau dari segi ini. Cuma ngeliat dari si MACD-nya sih dia makin menjauh ya, dan si histogramnya. Cuma we'll see lah untuk si BPKP ini gimana besok. Gue juga mau ngebahas sesuatu, adalah Wood sama ASA dulu kali ya. Ini adalah jadi Wood, ASA sama BPKP itu 3 menu jajan sore gue. Jadi si Wood gue tungguin dia di tutup di atas 645 yang akhirnya enggak. Jadi emang ini gue lebih belajar untuk sabar karena gue udah lost di Elsa sama BAT. Gue nggak mau, nanti gue akan bahas juga. Gue nggak mau, kenapa gue nggak mau maksain. Kayak gue maksain ke si mungkin bisa bilang BPKP kali ya, cuma nggak terlalu sih. Sama si ASA juga. ASA tuh gue tungguin. Sebenarnya dia baru break di sini, tapi setelah gue lihat kalau misalnya tutup di angka sekitar sini, candle yang terbentuk akan seperti ini, gue kurang nyaman. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah. Jadi gue sebenarnya nggak ada jajan sore. BPKP tuh gue beli sekitar jam 1:30-an, antara jam 1:30 sampai jam 2 situ deh, atau jam 2, pokoknya bukan pas market freeze. Ya itulah kenapa gue nggak pilih mereka. Mungkin kalau Wood yang lebih ini karena dia ada pergerakannya awalnya di sekitar sini doang, sampai akhirnya diturut lagi. Yang mau gue bahas dari hari ini adalah gue udah lost 2 trade. Yang kok gini lagi. Yang gue lagi coba lakukan dan yang bisa gue ambil dari bulan Desember adalah ketika gue udah lost 2 trade berturut-turut, I should stop. Gue harus lebih santai, lebih sabar, jangan nafsu. Karena most likely kalau gue pribadi ketika gue kalah, gue akan nafsu untuk balikin. Nggak harusnya. Jadi sebenarnya BPKP ini gue setengah hati nih, dan BPKP untungnya BPKP ini gue cuma masuk setengah dari jumlah lot yang seharusnya gue masukin. Jadi di gue tuh main main amannya, ya main amannya sih bisa bilang, nggak main aman juga sih. Jadi gue trading tuh portofolio gue dalam satu waktu cuma 2 emiten dalam satu waktu di porto gue. Yang mana buat gue itu kalau misalnya gue loss ya gue bagi 2. Kalau misalnya gue profit, kayak misalnya let's say si BBHI di 12% nih, ya udah berarti secara porto itu 6% lah, gitulah kasarnya lah ya. Untuk BPKP tadi gue sama temen gue kayak dia bilang kayak udahlah nyicil dulu aja, nyicil setengah tuh maksudnya dari satu jatah emiten tuh setengah dulu. Ya udah gue bilang ya udah setengah dulu aja, gue bilang ntar kalau misalnya udah 8-10 apa 8-20 pas mau nutup gue average up aja gitu loh. Ternyata tidak terjadi. Jadi ya udah, tapi untungnya untuk BPKP gue baru masuk setengah. Jadi we'll see apa yang gue akan lakukan besok. Kalau misalnya dia naik gue akan average up, tapi kalau misalnya turun lewat dari stop loss gue mungkin gue akan lepas sih. Kalau untuk si BPKP, apa gue juga nggak tahu sih apa BPKP gue ini adalah sebuah FOMO. Kalau dibilang boleh jujur sih gue agak telat nemu BPKP sebenarnya, nggak telat sih. Cuma ya it's just buat gue sebagai cerminan diri gue yang masih belum bisa stabil, yang masih harus banyak belajar secara mental ya, secara psikologi gue, yang gue harus lawan sih. Karena kenapa yang gue bilang tadi, kalau gue habis 2 terus gue stop,
Karena waktu bulan Desember itu gue nggak ada data di sini, cuma gue sharing aja. Waktu bulan Desember itu seminggu sebelum pokoknya sebelum minggu terakhir Desember itu gue profit 21% kalau nggak salah, apa 20% koma sekian. Tapi di akhir di akhir Desember tuh kalau nggak salah IHSG merah. Secara 5 berturut-turut trade gue loss semua. Yang tadi ya gue profit 20%, akhirnya turun jadi 9, sekian atau 10%, kayak 9, sekian persen deh. Terus di situ gue kayak wow, salah banget. Kenapa gue bisa sampai kayak gitu? Karena kayaknya setelah gue 2 dari 5 loss berturut-turut ya, 2 yang pertama, habis itu gue langsung masukin ke yang lain, jadi berturut banget gitu loh. Sedangkan sama Elsa sama Bat ini gue enggak. Jadi Elsa tuh gue lepas pas di pagi, Batnya gue lepas tuh sekitar kayaknya sebelum sesi 1 abis. Terus abis itu udah gue nggak ada rencana pengen masuk kemana lagi, karena gue liatin ke watchlist gue apa aja yang bisa gue masukin. Ya balik lagi tadi ke Woods, Asa sama BPKP akhirnya masuk kriteria. Ya makanya tadi gue bilang BPKP agak sedikit ini ya, mungkin FOMO mungkin. Tapi kalau misalnya BPKP gue sampai merah, besok sih gue nggak akan trade dulu sih, karena udah cukup untuk to limit myself and to get myself to the kayak balikin gue lagi lah gitu lah. Ibaratnya gue nggak ngerti apakah gue bisa mengeluarkan kata-kata yang ada di kepala gue, cuma I hope you get the point. Ketika lo salah, lo butuh waktu untuk membenarkan diri lo sendiri dan untuk kembali gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Jadi untuk hari ini sih seperti itu. Untuk total minggu ini gue diturun jadi 6,36%. Kalau untuk secara keseluruhan Januari gue itu turun dari 26%-an jadi 22,3-an. Well, that's life ya kan. Ya udahlah ya. Bad trade is a bad trade. Kalau good trade is a good trade. Keputusannya di tangan kita. Balik lagi gue mau ngingetin untuk teman-teman semua, kalau mau beli, kalau mau trading, please bikin technical analysis dulu. Udah tahu kapan lo harus kapan lo harus ambil profit, atau lo mau floating, atau lo mau stop loss lo di mana. Please udah bikin, jangan cuma dengar kata orang, jangan cuma kayak feeling based aja. Nah, please do the technical analysis, cause it will help you to be. Gue nggak akan bilang untuk lebih baik dalam trading, tapi gue akan bilang itu bisa membantu lo lebih baik untuk diri lo sendiri. Itu 2 hal yang berbeda buat gue. Oke, jadi untuk hari ini segitu aja. Balik lagi gue mau bilang bahwa semua emiten yang gue sebutin di sini, gue tidak merekomendasikan mereka, gue tidak mempromosikan mereka, gue tidak nyuruh teman-teman untuk beli mereka. Ini hanya cerita gue semata. That's it. Dari Saham signing out. Bye bye.